Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, perhatikan burung-burung di udara. Tuhan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari sama-sama kita akan pujian mengatakan, perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan pelihara tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Kami sembah, mari sembah, angkat suaramu, Tuhan kami. Haleluya, terima kasih. Kami sembah Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya,
sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, terima kasih. Mari sembah Dia, angkat suaramu, tinggikan Dia. Haleluya. 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 Kami sembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur bagimu. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau, kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan. Tapi semula kita katakan ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan. Lebih semua kita katakan ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Allah yang layak dipuji, kagum akan Kau. Allah yang layak, Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Kristus adalah pengharapan yang pasti. Terambil dalam Kolose pasal 1. Kolose pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ayat ke-28. Saya akan bacakan buat sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan, kepada mereka Allah memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ayat 28,
Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, kalau kita berbicara tentang yang namanya pengharapan, jadi sering sekali memang pengharapan itu orang selalu berharap di dua sisi. Yang pertama, orang selalu berharap kepada yang namanya manusia. Jadi manusia sering sekali menghalalkan ya atau mengandalkan kekuatannya. Manusia sering sekali mengandalkan yang namanya jabatannya. Manusia sering sekali mengandalkan yang namanya pikirannya, pengetahuannya, kekuasaannya, dan itu pengharapan dari sisi yang namanya manusia atau dunia. Lalu kemudian ada yang namanya pengharapan dari Kristus. Jadi saya percaya setiap orang yang takut akan Tuhan, pasti dia mengandalkan Tuhan. Dia pasti berharap kepada Tuhan. Karena memang Alkitab mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu pengharapan? Kata pengharapan itu berasal dari kata harap yang artinya menunggu dengan sukacita atau memiliki dengan keyakinan. Nah, pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses ya. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, jadi proses dari pengharapan itu dimulai dari penderitaan atau kesengsaraan, lalu kemudian timbul yang namanya ketekunan, lalu kemudian setelah ketekunan timbul namanya tahan uji. Setelah timbul tahan uji, maka timbullah pengharapan. Nah, oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis suratnya memperingatkan jemaat Kolose supaya mereka selalu berharap kepada Kristus, agar mereka mengandalkan Kristus, bukan berharap kepada manusia atau berharap kepada dunia ini. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, dalam situasi kondisi apapun, saya mengajak setiap kita harus berharap, kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, menarik sekali ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, saya ingin berbagi, kita ingin renungkan bahwa bagaimana supaya kita tetap terus berharap kepada Kristus. Yang pertama, buka Alkitab kita. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24. Saya akan bacakan buat teman-teman, buat sahabat-sahabatku, buat hamba-hamba Tuhan dimanapun kita berada. Kolose pasal 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yang pertama yang dapat kita pelajari, yang dapat kita renungkan, saya ingin berbagi bagaimana supaya kita tetap terus berharap kepada Kristus, yaitu kita harus bersukacita di dalam Kristus. Nah, sukacita di dalam Kristus itu bukan suatu kondisi ketika kita lagi senang gitu ya kan. Bukan satu kondisi di mana ketika saudara menerima berkat-berkat Tuhan misalkan. Tetapi sukacita di dalam Kristus itu merupakan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sukacita di dalam Kristus itu, saudaraku, dalam situasi kondisi apapun, karena ini perintah Tuhan, karena ini firman Tuhan, maka untuk itu kita harus bersukacita di dalam Kristus. Nah, tahukah saudaraku bahwa sukacita dunia itu berbeda dengan sukacita di dalam Kristus. Jadi bagi orang dunia,
sukacita itu bersifat sementara, sedangkan sukacita di dalam Kristus itu bersifat kekal selama-lamanya. Paulus dalam pemberitaan Injilnya, dia sering sekali menderita. Dia sering sekali mengalami yang namanya kesesakan. Dia dipenjara, dia diolok-olok. Tapi Paulus selalu bersukacita dalam pemberitaan Injilnya, ya, karena yang disampaikan adalah nama Tuhan, yang disampaikan adalah nama Yesus. Jadi sukacita di dalam Kristus itu merupakan satu perintah Allah. Sukacita itu merupakan yang namanya buah-buah roh. Nah, oleh sebab itu Paulus mengutip dalam Filipi pasal 4 ayat 4, dia di sana dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana supaya kita bersukacita di dalam Kristus? Jawabannya adalah sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah di dalam doa. Mungkin karena belum bertobat, istri belum bertobat, atau mungkin juga karena banyaknya tagihan-tagihan, atau mungkin juga banyaknya properti yang belum laku terjual, ya kan? Atau mungkin juga ya anak-anaknya belum mendapatkan kuliah di universitas yang luar biasa, atau mungkin juga belum mendapatkan pekerjaan, ya kan? Atau mungkin juga karena istri kita yang suka bawel, ngoceh terus di rumah, sehingga suami itu nggak bersukacita di rumah, ya kan? Dalam rumah tangga. Atau mungkin juga suami yang jarang pulang ke rumah, dan pada akhirnya ibu-ibu atau para istri nggak bersukacita. Ya, banyak orang-orang Kristen hari-hari ini belum mereka merasakan sukacita. Tapi saya percaya saudara adalah orang-orang bersukacita. Katakan amin. Jadi yang pertama yang dapat kita pelajari adalah bagaimana supaya kita tetap berharap kepada Kristus. Yang pertama adalah kita harus bersukacita di dalam Kristus. Yang kedua, Kolose pasal 1 ayat 25 sampai dengan ayat ke-26. Saya akan bacakan. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Yang kedua, saya pelajari bagaimana supaya kita tetap terus berhadap kepada Kristus. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk apa? Meneruskan firman Tuhan. Paulus menjadi pelaku firman Tuhan dari hari ke hari untuk diubah oleh firman Tuhan. Paulus yang tadinya menganiaya jemaat, Paulus yang tadinya membunuh orang-orang Kristen pada masa itu, tetapi ketika dia berjumpa dengan Allah, Paulus dipakai oleh Allah menjadi alat untuk kemuliaannya. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu ya firman? Firman berbicara tentang perintah. Firman berbicara tentang yang namanya perkataan atau pengetahuan. Jadi firman berbicara tentang Allah itu sendiri. Jadi oleh sebab itu dalam 1 Yohanes pasal 1 di sana dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi orang yang menjadi pelaku firman Tuhan berarti hidupnya taat kepada firman Tuhan.
orang yang menjadi pelaku firman adalah mereka selalu berkomitmen dalam kehidupannya. Ada 3 ciri orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Saya pelajari yang pertama adalah hidupnya pasti dituntun kepada kebenaran. Saya ulangi, hidupnya pasti dituntun kepada kebenaran. Nah, oleh sebab itu pemazmur berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Lalu yang kedua, ciri orang yang menjadi pelaku firman Tuhan adalah hidupnya pasti menghasilkan buah-buah pertobatan. Jadi, orang yang menjadi pelaku firman Tuhan adalah hidupnya pasti menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan itu jelas sekali Paulus menulisnya di sana, ada kasih, kelemah lembutan, ada penguasaan diri dan sebagainya. Jadi kalau kita tidak memiliki buah-buah roh atau buah-buah pertobatan, ya, maka saya ingin sampaikan bahwa mereka belum mengenal firman Tuhan dengan baik. Ya minimal 1 atau 2 lah gitu. Tapi saya percaya saudara adalah sudah menghasilkan buah-buah pertobatan. Yang ketiga, ciri-cirinya adalah hidupnya pasti mengasihi Tuhan. Nah, salah satu wujud kita mengasihi Tuhan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu sering sekali mengecewakan, tetapi kasih Tuhan tidak terbatas dan tidak akan pernah mengecewakan setiap kita. Saya mengajak setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Memang untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu butuh proses, butuh waktu. Tapi saya percaya lambat laun, saudara akan menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan saudara untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus itulah yang menjadi alarm dalam kehidupan saudara. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus yaitu Roh Bapa itu sendiri, Roh Tuhan itu sendiri. Tugasnya adalah mengajar, membimbing, menasihati, bahkan dan sebagainya. Jadi saudaraku, yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga, Kolose pasal 1 ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap terus berharap kepada Kristus? Saya pelajari, saya catat di sini, kita harus percaya kepada kuasa Allah. Paulus diberikan kuasa, Paulus diberikan tenaga untuk bisa melewati yang namanya penderitaan dalam memberitakan Injil. Nah, kata kuasa itu, saudaraku, dalam bahasa aslinya, dalam teks aslinya, dalam bahasa Yunani dikatakan dunamis, yang artinya kuasa, yang artinya mujizat, yang artinya tenaga, yang artinya kesanggupan. Jadi kata kuasa itu berasal dari kata dinamit, ya. Dinamit itu dipakai untuk bahan peledak. Jadi kalau sudah lihat kalau orang berperang gitu ya, maka ada di sana dinamit. Dinamit itu untuk bahan peledak, ya. Jadi ketika dinamit atau bom itu diledakkan, maka ada kuasa yang besar di sana, ya, ada tenaga yang besar di sana. Di hari Pentakosta, murid-murid itu menerima kuasa, ya, karena apa? Roh Kudus yang memberikan mereka kuasa. Kuasa mereka terima itu bukan karena dari dunia, tetapi kuasa yang diterima murid-murid itu dari tempat yang maha tinggi, ya, tentu dari Yesus. Nah, peristiwa kejatuhan manusia, kalau kita pelajari Alkitab kita dalam konteks Perjanjian Lama, ya, manusia itu kehilangan kuasa. Adam dan Hawa, manusia pertama kali diciptakan oleh Allah itu kehilangan kuasa, ya.
Karena kenapa? Karena mereka tidak taat, mereka tidak setia. Mereka memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tetapi sewaktu Yesus ya naik ke sorga, terangkat ke sorga, maka kuasa itu diberikan kembali kepada setiap orang percaya, ya. Saudara jangan takut, saudara jangan khawatir karena saudara diberi kuasa. Jadi tangan saudara, mulut saudara, hidup saudara diberi kuasa. Saya percaya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, waktu kita lahir baru, ya. Jadi gak ada pembedaan di antara saya dengan saudara. Saudara juga adalah anak Tuhan. Misalkan sakit, misalkan. Maka Alkitab Anda saya mengatakan di tangan saudara ada kuasa. Ya, saya berdoa Bapak Ibu, kalau misalkan saudara ini dalam keadaan sakit, ya, tangan saudara kan dan kuasa, tumpang tangan saja, bilang dalam nama Yesus saya berdoa penyakit saya disembuhkan. Mulut saudara juga ada kuasa. Kalau saudara misalkan punya usaha, ya, tumpang tangan saja usaha saudara, bilang dalam nama Yesus saya berdoa usaha saya pasti diberkati berhasil. Kalau saudara punya anak misalkan, ya, setiap hari tumpang tangan, bilang dalam nama Yesus saya berdoa buat anak-anak saya hari ini, ya, dalam nama Yesus pasti berhasil diterima ya di perusahaan-perusahaan besar dalam nama Yesus, diberi kuasa. Dan memang kadang-kala kita diperhadapkan dengan situasi kondisi yang tidak enak atau tidak baik. Karena iblis hari-hari ini misalkan menawarkan saudara, udahlah, gak usah lo berdoa terus, soalnya Tuhan nggak menjawab doamu, kamu nggak ada kuasa, mana buktinya, gitu ya kan? Mana buktinya? Soalnya kamu sudah berdoa, kamu sudah meminta kepada Tuhan, ternyata, ya kan, Tuhan nggak menjawab doamu. Tapi saya sebagai hamba Allah, teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah imani bahwa janji Tuhan ya dan amin. Karena Alkitab Anda saya mengatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya saudaraku, ya, kalau hari ini doa saudara belum dijawab, terus percaya, imani. Makanya dikatakan dalam Matius pasal 16-17 tadi, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu pasti akan sembuh. Dari 3 hal yang dapat kita pelajari bagaimana supaya kita tetap terus berharap kepada Kristus. Yang pertama apa? Kita harus bersuka cita di dalam Kristus. Yang kedua apa? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Yang ketiga apa? Firman Tuhan. Kita harus percaya kepada kuasa Allah. Kalau ketiga hal ini kita lakukan, percaya dan imani, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetap semangat, tetap andalkan Tuhan. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.